Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah General Timeless Reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dengan tema kamu adalah yang pertama, The Fool ini jadi tema besar kamu. The Fool itu kan take a leap of faith gitu, jadi kayak mulai aja dulu, percaya gitu. Percaya semesta akan support kamu, percaya bahwa kamu bisa, kamu akan belajar, kamu akan adaptasi nantinya gitu. Mulai aja dulu dengan optimis gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle-nya yang pertama, time to go. Lihat kan, semacam gini, entah kenapa aku dapat time to go itu artinya pertama, memang ada situasi atau orang-orang tertentu kayak yang ini nih waktunya kamu evaluasi atau memang kamu sudah pikirkan selama ini tinggal kamu gongnya aja yang belum. Lalu yang kedua, dengan tadi hubungannya dengan the full, kayak aku melihat gini, kayak kamu mau melakukan sesuatu gitu ya. Mungkin ada pemikiran-pemikiran tertentu atau ketidakyakinan pada diri kamu sendiri karena lihat the fool itu dikonfirmasinya sama five of pentacles gitu. Five of pentacles tuh kayak rasa kurang, rasa nggak cukup, rasa minder juga ada gitu. Gue belum punya skill ini, gue belum punya sumber daya yang gue butuhkan, emang gue siapa, emang gue pinter, emang gue begini, emang begitu. Nah seperti itu kadang kadang dialog-dialog itu yang menghentikan kita untuk melangkah. Kan tadi aku bilang, mulai aja dulu, nanti kamu bisa adaptasi, kamu bisa belajar sambil kamu jalan, gitu. Optimis, dengan The Fool itu temanya optimisme, dan seperti angka 0 itu seperti awal yang baru itu, untuk kamu itu sebuah lembar kosong yang kamu bisa tulis lagi ceritanya. Nah, time to go tuh seperti itu, dan aku mendapat contoh seperti ini. Misalnya, contoh ya, biar kamu lebih paham ketika misalnya ada acara gitu terus tiba-tiba kamu ditodong nyanyi gitu, nyanyi kayak semua orang nyuruh kamu nyanyi, um, padahal belum pernah ada yang denger kamu nyanyi gitu. Nah di situ baru ketahuan ternyata kamu bisa nyanyi gitu. Nah mungkin caranya kayak kamu perlu dijorokin dulu dalam tanda petik, mungkin skenarionya bisa, cara semesta bikin kamu bergerak itu bisa seperti itu kan caranya masih soft gitu ya, cara semesta kadang nggak ketebak gitu untuk mengeluarkan kamu dari situasi tertentu atau tanda petik memaksa kamu bergerak, karena dengan the full itu selalu ada potensi dan kamu punya potensi, tinggal gimana tadi kamu mengalahkan mengalahkan apa ya tadi, rasa mungkin rasa kurang, rasa minder, rasa apalah gitu, karena biasanya five of pentacles itu lebih kepada rasa kurang yang kita katakan kepada diri kita sendiri gitu, dialog-dialog tertentu. Nah oracle yang berikutnya, between words, di antara dunia, lihat backgroundnya itu kayak beda warna gitu, jadi kayak itu bisa berbicara zona transisi, zona dimana kamu akan ada yang berubah gitu, cuman pelan-pelan gitu kan, transisi juga namanya. Lalu aku ngasih contoh ini di Leo kalau nggak salah, dengan between words itu jadi kayak mungkin fisik kamu ada di suatu tempat tapi pikiran kamu ada di tempat lain gitu, jadi kayak beda dunia kan, makanya entah untuk alasan apapun. Nah ini waktunya kamu being present, being in the moment. Jadi kalau misalnya lagi nggak fokus atau kayak pikiran kamu mengembara terlalu jauh ke masa depan atau ke masa lalu, kamu lupa untuk berada di sini sekarang gitu ya. Nah ini nih kelanjutan yang tadi aku bilang di awal. Oracle berikutnya adalah round and round. Ini biasanya tentang situasi yang mungkin sepertinya berputar-putar tempat yang sama, kayak nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar, atau kayak gitu lagi. Ini waktunya gitu, kayak apa yang bisa berbeda dilakukan, apa yang perlu dievaluasi. Dan kalau bukan tentang situasi, ini bisa berbicara tentang dialog, cerita-cerita yang kamu ulang di kepala kamu, hal-hal yang kamu katakan tentang diri kamu. Aku selalu bilang ya, perhatikan gitu apa yang kamu katakan tentang diri kamu, karena itu bisa jadi self-fulfilling prophecy gitu. Jadi kalau ucapan itu adalah doa, ya memang doa gitu, semakin sering dikatakan semakin kuat momentumnya terbangun gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau ada yang berubah gitu, mulai dengan pikiran yang berubah gitu. Apa yang kamu katakan tentang diri kamu juga berubah gitu. Kalau misalnya yang kamu ulang-ulang terus dialog-dialog yang justru mengecilkan diri kamu, ya semakin tambah kecil lah kamu gitu. Coba kamu katakan hal-hal yang bisa ngangkat diri kamu. Yuk bisa, yuk gitu, kayak lu bisa kok belajar, lu bisa kok adaptasi. Apapun yang lo lewatin di belakang, semuanya lo bisa kan berada di titik ini sekarang, kayak lo survive, lo bisa bangkit lagi dari kecewa, bangkit lagi dari patah hati, ada tantangan lo bisa lewatin, pakai contoh seperti itu gitu ya. Ini aku melihat tema seperti ini ya, jadi kayak ada potensi di sini, tinggal gimana kamu mengalahkan itu tadi. Oke, kita lanjut
ke blessingnya adalah devil nih ya. Devil tuh biasanya energi toksik, energi apa ya, semacam ada kebiasaan atau kegelapan di dalam diri kita. Cuman karena posisinya di blessing, pertama mungkin gini, ketika kamu melihat kegelapan di dalam diri kamu atau kayak kamu mau perubahan pada aspek-aspek tertentu yang kamu tahu ini gak baik kalau untuk jangka panjang, ketika kamu melakukan perubahan signifikan itu seperti efek domino gitu. Hal-hal lain di dunia realita kamu juga ikut berubah. Mungkin gak langsung jebret dalam semalam berubah, tapi tadi balik lagi ke awal, zona transisi, pelan-pelan perubahannya gitu ya. Sama seperti kamu juga membawa perubahan di dalam diri kamu kan gak langsung semalam berubah. Nah, seperti itu. Ini untuk kamu yang udah banyak selama ini melakukan semacam inner work itu, terus mengurangi adiksi kamu atau menghilangkan adiksi kamu atau situasi toksik, kebiasaan toksik kamu cut gitu dari hidup kamu, seperti itu. Juga kalau devil ini yang berbicara tentang keuangan gitu, ini sebuah sinyal yang bagus gitu, kayak ada sesuatu yang berbeda ke arah lebih positif yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan keuangan, karena devil itu seperti melambangkan sesuatu yang duniawi gitu. Oke, yang berikutnya tantangan Queen of Pentacles sama Page of Pentacles. Apa ya, kayak aku dapat gini, temanya adalah merasa sudah sudah ajak gitu, entah karakter, entah pemikiran. Jadi ada resistansi untuk berubah gitu, resistansi untuk keluar dari zona nyaman. Karena gini, Queen of Pentacles kalau jadi tantangan tuh aku ngelihatnya ya kayak udah solid, stabil, kayak merasa gue paling tahu, gue udah ngelewatin banyak hal, jadi kayak gue udah tahu semuanya gitu. Sementara Page of Pentacles itu adalah energi murid, energi adaptif, orang yang masih mau belajar gitu, masih semangat. Dengan dua kombinasi ini aku melihat seperti itu. Entahlah ini diri kamu yang merasa ya udahlah, nggak ada yang berubah juga di hidup gue, kayak ngapain sih usaha lagi, ngapain sih mencoba lagi gitu. Atau kayak karakter, sesuatu hal yang udah jadi karakter tuh jadi misalnya kayak keras kepalanya, sombongnya, entah ini diri kamu, entah kamu terhubung sama orang-orang seperti ini gitu ya. Jadi kayak ada semacam karakteristik di dalam diri seseorang yang membuat dia enggan untuk berubah, enggan untuk adaptasi gitu, karena sudah jadi karakter. Bisa jadi kamu gitu, karena tadi ada tema sedikit apa ya, resistensi atau yang berhubungan dengan dialog, cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman di masa lalu yang sepertinya masih diulang-ulang gitu ceritanya di dalam kepala kamu. Oke, yang berikutnya Knight of Cups sama Six of Cups. Lalu yang berikutnya adalah Hangman dan Two of Cups gitu. Pertama, ini bisa jadi ya kemunculan kembali orang dari masa lalu, konteksnya bisa apa aja gitu. Jadi kayak pertemanan, teman yang udah lama ketemu, atau mungkin sempat ada sesuatu gitu, problem, atau kisah cinta masa lalu muncul kembali ke permukaan. Itu bisa jadi ya dengan tema ini. Apalagi kayaknya kita akan memasukin Mercury retrograde deh, kalau aku nggak salah inget ya. Terus kayak ada perubahan perspektif gitu tentang cinta, tentang hubungan dari pembelajaran di masa lalu, kayak misalnya tentang boundary, tentang attachment, tentang self love, dan korelasinya gimana hal itu berpengaruh dalam sebuah hubungan gitu. Kalau misalnya di waktu lampau kamu misalnya nggak punya boundary, sekarang kamu belajar punya boundary, atau kamu menerapkan boundary kepada hubungan-hubungan yang ada di hidup kamu belajar untuk punya attachment yang sehat, hal-hal semacam itu gitu ya. Dengan Hangman dan Two of Cups ada di situ. Juga Hangman itu berbicara tentang pengorbanan dan fleksibilitas, balik lagi di dalam sebuah hubungan gitu ya. Kamu perlu melihat gitu pengorbanan kamu, fleksibilitas kamu dalam sebuah hubungan. Apakah kamu terlalu mengorbankan diri kamu, ataukah kamu terlalu kaku gitu. Nah, ini sebuah reminder aja gitu, dan semoga ya dalam reading ini kayak ini juga bisa jadi suatu titik balik buat kamu untuk semacam ada aha moment gitu. Oh iya gitu, semoga di reading ini ada suatu hal seperti itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.